Ini adalah segmen terakhir kalau Anda memberikan ucapan selamat kepada kepolisian atau memberikan masukan. Tadi Pak Agus sudah menyampaikan bahwa Polri itu terbuka sekali menerima masukan dari kita, tentu harus objektif juga kalau bisa. Pak Agus tadi kan sudah disinggung nih sama Prof. Adrianus soal anggaran. Lalu saya bertanya soal menimbulkan kecemburuan, sehingga suka tidak suka kita melihat ada sesekali gesekan antara teman-teman tentu di level di lapangan ya. Kalau di level perwira tinggi mah kita selalu melihat cipika-cipiki, akrab, duduk bareng, ngobrol. Tapi kan yang masalah ada teman-teman yang di lapangan. Ya mungkin begini Mbak ya, saya perlu juga tegaskan bahwa antara kami dengan TNI tidak ada masalah. Kalau mungkin ada gesekan mungkin yang tadi disampaikan Mbak Tina, teman-teman saya di lapangan, itu tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan organisasi antara kami dengan beliau-beliaunya. Tapi itu hanya ada personality perseorangan. Kami tidak pernah dengar itu dan juga tidak pernah juga kita ketahui bahwa ada teman-teman TNI yang merasa cemburu dengan kita. Tidak ada. Karena apa ya, memang kita saling menyadari bahwa apa yang kita terima, khususnya Polri dari gaji yang kita dari anggaran yang kita terima itu 67% itu untuk gaji anggota yang 400.000 lebih ini. Kemudian di bawah 30% itu untuk lidik-sidik. Nah berarti kan yang untuk operasional lainnya hanya sekitar 10% gitu kan. Anggaran kita untuk patroli saja itu dari untuk 360 hari itu maksimal bisa kita pergunakan untuk kendaraan kita yang melayani masyarakat tadi yang disampaikan oleh Prof ini, itu hanya mampu maksimal 175 hari. Nah hampir 200 hari. 200 hari itu dari mana? Pakai apa? Nah itulah mensiasatinya kita kadang-kadang anggota patroli pada suatu tempat keramaian, mobilnya ditinggal, mereka jalan kaki. Nah, supaya kita bisa mencukupi yang menjadi 365. Jadi kalau ada anggapan bahwa sesungguhnya Polri ini nggak layak dicemburui, tetapi di sisi lain misalnya TNI merasa kok gede banget anggarannya, menurut Polri malah masih kurang. Ya tentunya kita bicara kalau batasan idealnya tentunya anggaran itu cukup sesuai dengan apa yang kita perlukan kan gitu kan Mbak. Tapi kan kita tidak juga bisa memaksakan kemampuan negara untuk memberikan ini harus full untuk polisi segini. Kita juga memahami karena yang diurus negara kan bukan hanya polisi. Semua komponen bangsa ini kan perlu perhatian dari negara. Tapi bagaimanapun kami akan tetap berupaya apa yang kami miliki kami berikan yang terbaik. Kalau tadi Profesor Adrianus mengatakan polisi itu kurang gregetnya gitu kan. Jarang kita lihat di lapangan. Para Kasatwil itu sudah berupaya. Kalau pagi hari, karena mereka kan belum melayani masyarakat di kantor, itu hampir 90% semuanya kedorong ke jalan. Tapi manakala setelah jam 8, tentunya kan masyarakat sudah mau bikin SIM, mau bikin laporan, atau ada urusan dengan penyidikan, sebagian kita tarik. Nah nanti sebagian lagi pada jam-jam sibuk masyarakat kita dorong lagi apabila kebutuhan kantor kan ada waktunya. Misalnya, jadi pola yang Prof. Adrianus sampaikan kalau bisa sepertiga yang di dalam itu menurut Pak Agus sudah dilakukan? Sudah kita lakukan, hanya memang dilihat dari kebutuhan dari masing-masing kesatuan. Ada jam tertentunya, iya, Prof. Tidak bisa full dalam 12 jam mungkin yang kami 100 orang, 75 orang di luar terus. Nah, terus yang 15 orang melayani apa kan gitu kan? Masyarakat kan banyak yang juga butuh pelayanan. Kita pahami itu ya, memang kami menyadari itu Mbak, bahwa sekarang dari 400.000 Polri ini dibandingkan dengan 250 juta berarti kan satu polisi harus melayani lebih dari 600 orang. Itu nah, mungkin, selalu disebut tidak ideal. Ya, mungkin pada saat sedang melayani di sini yang di jalan A tidak terlayani. Nah ini kami menyadari, kami mohon maaf. Tapi bagaimanapun kami tetap akan berusaha untuk terus menerus lebih baik. Tenang aja Pak, di Indonesia itu belum ada yang ideal rasanya. Dokter belum ideal rasionya, guru belum ideal rasionya, termasuk polisi dan juga TNI. Prof. Adrianus, saya disinggung kan soal kecemburuan. Menurut Pak Agus mah nggak ada yang layak dicemburui. Tapi Prof melihat nggak bahwa ada, saya nggak bilang fenomena ya, tapi ada kecenderungan ke arah sana sehingga bisa menimbulkan friksi di lapangan? Friksi tersebut itu begini, karena dipiasa di satu pihak, ini juga harus jujur juga gitu ya. Sumbernya kan kewenangan kan. Ketika kewenangan itu kemudian dieksploitasi, ya mana ada masyarakat yang
nggak gentar ya dipanggil polisi kan begitu. Nah, ada masyarakat yang mungkin juga cukup pintar melihat bahwa ini polisi belum berbuat macam-macam kok sudah langsung pakai kewenangan. Jadi sebagai contoh misalnya di polisi itu kan ada yang namanya tahap prevensi dan tahap represi. Di prevensi itu adalah macam-macam satuan ini, mulai dari Intel, Binmas, Lantas sampai ke Sabara untuk mencegah kejahatan, mencegah penyimpangan. Nah ini semua belum bekerja atau tidak bekerja atau sengaja tidak dipekerjakan secara optimal, langsung kemudian pakai kewenangan. Represi. Nah karena di kewenangan ini konon katanya segala hal bisa jadi uang katanya begitu. Nah ini yang kemudian lalu dipersepsi sebagai sumber kecemburuan. Karena di pihak lain yang tidak punya kewenangan tersebut, hanya di Polri lah punya. Nah, untuk itu maka menurut saya dan juga sekaligus dalam rangka mengatasi keterbatasan anggaran, banyak-banyaklah main di prevensi. Karena ini murah meriah nih Pak Agus. Ya, banyak orang yang bersedia untuk diajak serta dalam rangka menjaga wilayahnya, tapi nggak ada orang yang bersedia untuk diajak untuk nangkep kan, karena di sini hanya urusannya polisi nih, gitu ya. Nah di sini juga nggak ada jatah anggaran, ya, dalam rangka mengamankan orang untuk mencegah tadi. Ya, senyum, ya sapa, salam itu kan diprevensi semua. Jadi sebenarnya cemburunya bukan karena anggaran dari negara, melainkan karena kewenangan. Kewenangan yang dieksploitir dalam rangka tadi ya macam-macam lah, yang seringkali dianggap sebagai komoditi tadi. Gitu. Jadi menurut Prof, suka tidak suka, mau nggak mau, tapi kita perlu akui masih ada tuh ya, yang dibilang kewenangan yang dieksploitir itu. Ya tapi menurut saya jangan digosok-gosok ya. Karena kalau digosok-gosok ya wajar kalau kemudian semua lembaga, semua instansi punya kewenangan berbeda-beda. Untuk itu perlu disadari bahwa memang karena kita tupoksinya beda, kita ini mirip dengan air dan minyak gitu ya. Jadi jangan dibandingkan dengan head to head ya. Karena memang beda kewenangannya. Pak Agus, tadi yang disinggung oleh Prof. Adrianus juga soal bagaimana pelayanan ke masyarakat, termasuk diantaranya pada saat represi tadi dianggap itu bisa kemudian dimonetisasi gitu. Sepakat nggak dengan itu Pak Agus? Ya begini Mbak, tadi saya sudah jelas katakan bahwa kami tidak mungkin mampu mengawasi teman-teman yang jauh. Tidak juga harus jauh, yang dekat juga. Karena berhadapan dengan masyarakat, itu kembali lagi, kalau dia hanya berdua, yang ketiga harus diingat ada Tuhan di situ. Ya kan? Jadi apabila mereka melakukan pelanggaran, tentunya konsekuensinya apabila kita tidak tahu, tentunya Tuhan tahu. Tapi bagaimanapun kita kembali lagi, masyarakat jangan mengajak polisinya untuk melakukan pelanggaran. Misalnya kalau pelanggaran lalu lintas mau ditilang, dijelaskan pelanggarannya tilang, ya silahkan tilang, jangan Pak damai saja Pak gitu. Nah masyarakat soalnya berpuluh-puluh tahun biasa begitu Pak. Iya, masyarakat yang ngajak damai itu juga akhirnya kan nanti ngomong, apalagi ngomong dengan pers kan gitu. Mohon maaf ya Mbak ya, ngomong dengan pers, wah saya tadi polisi katanya gitu. Ya ditanya apa ngajak damai katanya gitu kan. Padahal dia yang ngajak. Nah, akhirnya kembali lagi kepada kami. Untuk itu sekali lagi kami berharap kalau ada teman-teman saya yang ngajak melanggar, jangan dilayani. Terutama juga masyarakatnya jangan melanggar. Upaya prevensi, kemudian kami lakukan deteksi, itu sudah kami lakukan terus. Tapi begini kembali lagi Mbak, misalnya teman saya yang lalu lintas menangani kasus di jalanan, sedang mengatur lalu lintas. Dia sudah memberikan arahan kepada 500 orang atau nggak usah banyak-banyak, 50 orang. Sudah dia kasihkan arahan, Pak, ini begini. Yang orang ke-51 ditindak. Nah, yang ke-51 inilah yang teriak bahwa polisi itu main kewenangan, menggunakan kekuasaan berlebihan itu. Padahal yang 50 di depan sudah diarahkan ini untuk diberikan cukup teguran saja itu. Nah, tapi inilah. Jadi selalu konsekuensi kami, tapi kami tidak gentar gitu loh, tidak resisten. Sekali lagi kami siap untuk dikritik, dan juga bahkan saya kadang-kadang juga dengan teman-teman saya di lapangan saya sampaikan bahwa kita jangan lupa bahwa sekarang anak-anak kecil saja minta HP kepada orang tuanya, maunya yang ada kamera kan, supaya bisa moto-moto. Nah ini jangan sampai nanti kalau ada orang yang moto kita di jalan melakukan pelanggaran kita marah. Itu siap-siap saja gitu. Siap-siap karena sekarang mata ada di mana-mana yang bisa menjadi jurnalis juga. Prof, singkat sedikit ucapan selamat, harapan atau kesan soal ulang tahun ke-69 Hari Bayangkara besok. Ya memang Polri banyak berubah, tapi ekspektasi masyarakat juga luar biasa. Kalau ekspektasi tersebut tidak ada, maka perubahan yang ada sekarang itu dianggap cukup. Tapi dikaitkan dengan ekspektasi masyarakat yang tinggi tersebut, maka perubahan tersebut dianggap sebagai kurang. Untuk itu maka diharapkan Polri berubah diri secara optimal agar cocok atau balance dengan harapan masyarakat tersebut. Demikian.
Terima kasih banyak Pak Agus, terima kasih Prof. Adrianus. Kita sekali lagi juga mengucapkan terima kasih kepada Anda memberikan komentar di anyustvmobile.com. Besok Polri ulang tahun, hari jadi ke-69, sudah banyak catatan perubahan, tapi tentu kita juga merasa masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan. Tadi Prof. Adrianus menggambarkan bahwa seperti kapal induk tapi diminta cepatnya seperti speedboat. Jadi kalau cepatnya separuh speedboat aja kita belum puas. Karena maunya gede tapi kecepatannya kayak kendaraan yang kecil. Gitu. Dan tadi Pak Agus menyampaikan dengan sesadar-sadarnya bahwa ada stigma di masyarakat yang selalu melekat. Polisi baik itu cuma 3, Pak Hugeng, patung polisi dan polisi tidur. Tapi mudah-mudahan ada polisi keempat, kelima yang polisi beneran ya Pak ya. Bukan polisi yang bohong-bohongan atau polisi yang berupa benda. Sekali lagi terima kasih Pak Agus dan Prof. Adrianus. Kita tutup hari ini dan kita akan ketemu lagi dengan Anda dengan topik yang berbeda setiap pukul 19.30 Indonesia Barat hari Selasa dan Jumat. Selamat malam. Terima kasih banyak Pak Agus. Selamat ulang tahun ya Pak ya.